Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nixon Harun Andalas. Di sini saya akan mempresentasikan kimia terapan di dunia teknik sipil. Di sini saya mengambil pembahasan tentang semen. Semen berasal dari kata sementum yang berarti bahan perekat yang mampu mempersatukan atau mengikat bahan-bahan padat menjadi satu kesatuan yang kokoh. Hidrasi dan mekanisme reaksi pengerasan semen. Hidrasi semen adalah reaksi antara komponen-komponen semen dengan air. Untuk mengetahui hidrasi semen, maka harus mengenal hidrasi dari senyawa-senyawa yang terkandung dalam semen, yaitu C2S, C3S, C3A, C4AF. Hidrasi kalsium silikat atau C2S, C3S. Kalsium silikat di dalam air akan terhidrolisasi menjadi kalsium hidroksida. Seperti yang dilihat pada senyawa berikut ini. Kalsium silikat hidrat adalah silikat di dalam kristal yang tidak sempurna. Bentuknya padat berongga yang disebut dengan Tobermory gel. Adanya kalsium hidroksida akan membuat pasta semakin bersifat basa atau pH sama dengan 12,5. Hal ini dapat menyebabkan pasta semen sensitif terhadap asam kuat, tetapi dapat mencegah baja mengalami korosi. Hidrasi C3A. Hidrasi C3A dengan air yang berlebih pada suhu 30 derajat Celcius akan menghasilkan kalsium alumina hidrat atau 3CaO Ai2O3 3H2O yang mana kristalnya berbentuk kubus di dalam semen karena adanya gipsum, maka hasil hidrasi C3A sedikit berbeda. Dapat dilihat pada senyawa berikut ini. Hidrasi C3A tanpa gipsum dan hidrasi C3A dengan gipsum. Hidrasi C4AF dapat dilihat pada senyawa berikut ini. Setting dan hardening. Setting dan hardening adalah pengikatan dan pengerasan semen setelah terjadi reaksi hidrasi. Semen apabila dicampur dengan air akan menghasilkan pasta yang plastis dan dapat dibentuk sampai beberapa waktu. Karakteristik dari pasta tidak berubah dan periode ini sering disebut dengan periode tidur. Ini dapat dilihat dari reaksi pengerasan panas hidrasi. Panas hidrasi adalah panas yang dilepaskan selama semen mengalami proses hidrasi. Jumlah panas hidrasi yang terjadi tergantung tipe semen, kehalusan semen, dan perbandingan antara air dengan semen. Penyusutan. Ada 3 macam penyusutan yang terjadi dalam semen, diantaranya drying shrinkage atau penyusutan karena pengeringan, hydration shrinkage atau penyusutan karena hidrasi, carbonation shrinkage atau penyusutan karena karbonasi. Kelembaban timbul karena semen menyerap uap air dan CO2 dalam jumlah yang cukup banyak sehingga terjadi penggumpalan. Semen yang menggumpal kualitasnya akan menurun karena bertambahnya loss on ignition dan menurunnya specific gravity sehingga kekuatan semen menurun, sehingga pengikatan dan pengerasan semakin lama dan terjadinya false set. Loss on ignition. Loss on ignition dipersyaratkan untuk mencegah adanya mineral-mineral yang terurai pada saat pemijaran, di mana proses ini menimbulkan kerusakan pada batu setelah beberapa tahun kemudian. Specific gravity dari semen merupakan informasi yang sangat penting dalam perencanaan beton. Di dalam pengontrolan kualitas specific gravity digunakan untuk mengetahui beberapa jauh kemampuan pembakaran klinker dan juga mengetahui apakah klinker tercampur dengan impurities. False set. Proses yang terjadi bila adonan mengeras dalam waktu singkat. Oke, ini yang mempengaruhi laju reaksi dalam proses pengerasan semen. Yang pertama, kehalusan butir. Jadi reaksi semen dengan air
dimulai dari permukaan butir semen, sehingga makin kecil butir tersebut, maka makin cepat proses hidrasinya. Kedua, waktu. Dengan bertambahnya waktu, kecepatan reaksi masing-masing senyawa potensial akan berkurang sebab komposisi senyawa utama mulai habis bereaksi. Perbandingan air dan semen Portland. Air dan semen Portland merupakan reaktan dalam reaksi hidrasi. Perbandingan konsentrasi antara kedua reaktan tersebut dan produk yang dihasilkan akan mempengaruhi kesetimbangan reaksi. Kesetimbangan reaksi merupakan salah satu parameter dari kecepatan reaksi. Yang keempat, temperatur. Kecepatan reaksi akan bertambah dengan kenaikan temperatur. Demikian juga reaksi yang terjadi di dalam semen Portland akan bertambah cepat karena naiknya temperatur. Hal ini disebabkan karena reaksinya bersifat eksoterm, yaitu dengan melepas jumlah panas. Jadi tanpa tambahan panas dari luar pun reaksi ini akan bertambah cepat dengan kenaikan temperatur akibat panas yang dihasilkan selama reaksi hidrasi. Baiklah, cukup sampai sini presentasi saya, semoga bermanfaat. Saya Nixon Harun Andalas mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.